Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Prasetyo. Saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam 3A. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi tentang rangkuman sejarah dakwah. Bab pertama tentang pengertian ruang lingkup sejarah dakwah. Pengertian sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni syajarotun, artinya pohon. Kenapa pohon? Karena kita dapat lihat pohon sendiri bercabang-cabang, ada akar, batang, ranting, dan daun. Begitu juga dengan sejarah. Kita bisa lihat di beberapa keluarga yang mereka begitu menghargai tentang arti sejarah. Mereka punya semacam pohon silsilah keturunan dari mulai kakek nenek sampai nanti turun ke kita. Jadi kita bisa tahu tentang silsilah kita. Karena sejarah sangat penting, pengibaratan sejarah seperti spion. Kita melihat sejarah masa lalu, masa lampau, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa siap, dan supaya kita bisa tidak terperosok ke lubang yang sama. Sedangkan pengertian sejarah dakwah sendiri adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil umat kepada Islam, serta reaksi umat yang diseru dan perubahan apa setelah dakwah dilakukan. Fungsi dari sejarah dakwah sendiri yakni kita belajar sejarah dakwah untuk mengetahui perjuangan para rasul. Kemudian sejarah dakwah ini untuk menentukan sikap berdakwah dengan bercermin dari sejarah. Terakhir, belajar sejarah dakwah itu untuk mempelajari kemajuan dan kemunduran dakwah Nabi dari masa ke masa, untuk mengukur sejarah jauh mana dakwah Islam itu berkembang. Untuk bab yang kedua, yakni dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dakwah dimulai sejak sebelum Nabi Muhammad ada. Kemudian beberapa ciri-ciri dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengajak untuk mengetahui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat manusia diperintahkan untuk selalu mengisahkan Allah dan dilarang menyembah berhala. Yang kedua, dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW bersifat mahaliyah, yakni bersifat kawasan. Jadi berdakwah di kawasan tertentu dan di lokasi tertentu. Yang ketiga, di masa lampau itu polanya kemenangan bagi orang-orang yang beriman, dan sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka akan diazab. Yang keempat, diceritakan juga di dalam Al-Quran menggunakan bahasa yang variatif, yang panjang dan pendek. Dan bahkan ada salah satu kisah Nabi diabadikan dalam satu surat. Yang kelima, terakhir, Rasul dibantu oleh Allah dengan mukjizat, dan kemudian pendekatan dakwahnya secara kultural dan struktural. Maksudnya struktural, dia punya kekuasaan yang bisa mengatur segalanya, sedangkan kultural dia lebih ke membaur dengan masyarakat sebagai orang biasa. Selanjutnya, bab ketiga, dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika berdakwah dulu, Nabi Muhammad SAW di Mekah masih penuh dengan kejahiliahan. Nabi Muhammad datang dengan merevolusi banyak hal dengan cara yang pelan-pelan dan penuh strategi, dan beliau, Nabi Muhammad, berdakwah tidak secara langsung terang-terangan, tetapi dengan bersembunyi-sembunyi dahulu sekitar 3-4-5 tahun. Beliau mulai berdakwah dari mulai keluarganya secara sembunyi-sembunyi, secara bertahap. Kita juga mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Sejarah mengatakan interaksi Nabi Muhammad dengan non-muslim sangat harmonis, dan bahkan melindungi orang-orang non-muslim di wilayahnya, menjunjung tinggi toleransi. Pelajaran yang bisa kita ambil, dakwah harus dengan strategi yang baik dan kontekstual, menyesuaikan perkembangan zaman, dan harus tepat sasaran. Yang keempat, dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka ditunjuk secara musyawarah mufakat secara demokratis, dan di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdapat beberapa kemajuan. Salah satunya memperluas wilayah kekuasaan dan juga mengembangkan pikiran keislamannya. Berikut kemajuan di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Abu Bakar As-Siddiq mengembangkan luas wilayah kekuasaan sampai ke Bahrain, Qatar, Irak, dan Lebanon. Beliau memerintah selama 2 tahun lebih 3 bulan.
Tantangan yang dihadapinya antara lain nabi palsu, pembangkang orang-orang yang tidak yakat, orang-orang murtad, dan selanjutnya kemudian di masa Umar bin Khattab mengembangkan luas wilayah sampai ke Iran, Palestina, Yordania, Suriah. Kemudian Umar juga memperdayakan ulama dan para gubernur demi kepentingan dakwah. Beliau memimpin selama 10 tahun lebih 6 bulan. Kemudian di masa Utsman bin Affan memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Bahrain, Mesir, Azerbaijan, dan Siprus. Utsman menekankan kepada setiap dakwahnya untuk selalu hidup zuhud, artinya hidup sederhana, tidak mencintai berlebih-lebihan, dan juga di dalam kepemimpinannya membuat pemerintahan yang lebih rapi dan lebih terarah. Kemudian terakhir di masa Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu dia pemegang kekuasaan, pribadinya penuh dengan vitalitas dan energik, perumus kebijakan dengan penuh wawasan yang jauh ke depan. Kemudian selanjutnya bab yang kelima, dakwah di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah terjadi perubahan masa kepemimpinan. Dulu di masa Khulafaur Rasyidin sistem pemilihannya secara demokratis dan mufakat, sedangkan di masa Bani Umayyah menggunakan sistem turun-temurun atau dinasti yang kesannya otoriter dan mendominasi. Di masa Bani Umayyah melakukan perluasan wilayah sampai ke Asia, Afrika, dan Spanyol. Dan mereka juga tidak hanya melakukan perluasan namun juga membangun peradaban, misalnya membangun pusat keilmuan yang melahirkan tokoh-tokoh penting. Dakwah di masa Bani Umayyah, mereka membuka wilayah baru dan memakmurkan masjid dan memakmurkannya. Masjid menjadi salah satu epicentrum dan juga digunakan untuk tempat kajian keilmuan, memurnikan bahasa Arab, mempetakan metode. Selanjutnya di masa dinasti Abbasiyah yang didirikan tahun 132 Hijriah, mengalami masa kemasan saat dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, menjadikan negara makmur, keamanan terjamin. Luas wilayah terbentang berpusat di Baghdad. Di masa ini hampir semua ilmu berkembang sebagai kiblat di zaman modern. Salah satu yang terpenting dalam mengelola pemerintahan, tidak hanya pengetahuan agama tetapi juga politik, agar bisa mensejahterakan dan membangun masyarakat menjadi manusia yang ahli dalam mengatur dalam bidang ekonomi dan juga beradab. Setelah masa Bani Umayyah selesai, perluasan wilayah di masa Bani Abbasiyah mencapai wilayah Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol, Romawi Timur, India, dan India. Di masa kemasan Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat titik terpenting bagi peradaban Islam. Baitul Hikmah atau perpustakaan menjadi pusat epicentrum. Pola pembangunan Bani Abbasiyah yang pertama secara struktural dan kultural. Struktural meliputi pendidikan, penerjemah, pembinaan wilayah. Sedangkan kultural meliputi wilayah masjid dan madrasah. Kemudian Bani Abbasiyah terjadi kemunduran dikarenakan karena persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan bangsa Mongol. Selanjutnya di masa Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Tokohnya adalah Utsman bin Oritogulo. Turki Utsmani memimpin selama 7 abad dan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan di masa Sultan Al-Fatih yang dimana dia menaklukkan Konstantinopel. Di masa itu militer dan persenjataan itu sangat kuat karena mereka tangguh dan bisa menaklukkan Konstantinopel. Dinasti Turki Utsmani runtuh karena satu, wilayah kekuasaan yang sangat luas, penduduk yang heterogen, lemahnya para penguasa atau pemimpin,
korup yang merajalela, pemberontak tentara sendiri, krisis ekonomi, kurangnya ilmu pengetahuan karena pada zaman ini telah dilatih dalam fisik daripada intelektualnya. Kemudian bab 8 dakwah Wali Songo. Salah satu ciri dakwah Wali Songo yaitu bertahap. Di Indonesia sebelumnya ada Islam mayoritas warganya masih menganut Hindu Buddha. Kemudian ada yang menyebutnya kepitayan, ada yang menyebutnya animisme atau dinamisme. Kemudian datang Wali Songo. Dakwah yang dilakukan Wali Songo bertahap, tidak langsung atau memaksa untuk masuk agama Islam, tapi dengan memanfaatkan dua elemen budaya. Wali Songo dengan pelan-pelan mendorong masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Wali Songo datang menuntun masyarakat dengan pelan-pelan tanpa kekerasan. Pesantren merupakan warisan dari para wali. Meskipun pada zaman Nabi Muhammad belum ada pesantren, namun makin berkembangnya zaman kemudian menyesuaikannya. Di dalam pesantren proses pembelajaran secara pelan-pelan, mulai dari dasar yang dibimbing oleh kiai. Salah satu dakwah yang dipakai yaitu masuk ke pelataran masjid, kemudian wudhu dan mengucapkan kalimat syahadat. Media dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo salah satunya menggunakan wayang, karena pada waktu itu wayang merupakan pertunjukan yang disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Di sana salah satu Wali Songo yakni Raden Mas Said mempunyai rencana untuk melakukan pertunjukan wayang. Akan tetapi isinya pertunjukan tersebut digantikan dengan kisah-kisah para nabi. Jadi intinya Wali Songo memadukan budaya dengan dakwah. Dengan kata lain, Wali Songo tidak anti budaya. Dari situ kita belajar bahwa budaya itu harus dilestarikan dan dijaga. Kemudian yang ke-9, dakwah di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini dalam hal dakwah memiliki 3 ciri khas dibandingkan dengan Eropa, Afrika, yang mempunyai karakter dakwah masing-masing. 3 kata kunci dakwah di Asia Tenggara yakni damai, ramah, dan toleran. 3 kata kunci tersebut penting dalam dakwah di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Islam masuk di Asia Tenggara tidak lewat jalur peperangan. Islam di Asia Tenggara itu yang akomodatif, misalnya seperti Timur Tengah. Konflik itu bisa bermacam-macam, bisa karena ekonomi, minyak, politik, dan perebutan wilayah. Sedangkan di negara-negara Asia Tenggara itu relatif lebih aman, lebih damai. Islam masuk di Asia Tenggara tidak dengan peperangan. Masuknya Islam di Asia Tenggara lewat perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Contohnya ada orang lokal yang menikah dengan pendatang. Pendatangnya beragama Islam, kemudian orang-orang lokalnya ikut masuk agama Islam. Lalu Islam tersebar melalui para pedagang, penguasa kaya yang biasanya berpengaruh. Itulah cara Islam menyebarkan dengan cara soft atau lembut, sangat halus. Jika kita melihat beberapa buku atau literatur, kita akan menemui fakta bahwa antara negara Asia Tenggara itu mempunyai beberapa kemiripan dari segi pakaian maupun bahasa. Selanjutnya bab yang ke-10, dakwah di Cina dan di Afrika. Dakwah di Afrika pada tahun 2003 sejumlah 800 juta orang dari 54 negara penduduk menganut 40% agama Islam dan 40% agama Kristen dan 20% agama Pangan. Pangan itu suku terdalam yang menyembah berhala, batu, dan api. Islam masuk di Afrika di masa umat Islam hijrah ke Ethiopia cukup diterima dengan baik. Dan pada masa Khalifah Umar dan di masa Khalifah Umar, Mesir itu ditaklukkan oleh Amr bin As di tahun 640 Masehi dan Fastad menjadi ibu kota pertama Islam di Afrika.
penyebaran melalui tarekat dan sulfisme. Tarekat itu wilayah ilmu tentang istiqomah, jalan yang ditempuh oleh seorang salik yang benar-benar ingin menempuh jalan kerinduannya dari Sang Pencipta. Di Afrika Utara, Islam dibawa oleh kelompok Khawarij. Di Afrika Selatan dan masa pemimpinan Uqbah di Bani Umayyah butuh 5 tahun untuk berdakwah itu melalui perdagangan. Yang terakhir, bab 11, perkembangan Islam di Eropa. Perkembangan Islam di Eropa tidak lepas dari imigran Afrika. Islam masuk ke Eropa melalui cara penaklukan, peperangan. Tetapi sampai saat ini Islam menjadi negara minoritas di Eropa. Namun pada beberapa kontribusi Islam di Eropa pada waktu itu, baik budaya maupun peninggalan sejarahnya, contohnya globe, peta, katun, bahkan sabun juga dikenal dari Islam. Islam di Amerika dibawa masuk dan disebarkan oleh budak, dan Islam di Amerika tidak lepas dari peran tokoh Malcolm. Sedangkan Islam di Australia masuk pertama kalinya dibawa oleh imigran Timur Tengah. Islam di sini diterima cukup baik. Di Australia, Islam banyak mendapat support dari masyarakatnya. Ya, walaupun masih terdapat Islamophobia di benak masyarakat Australia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit materi tentang rangkuman sejarah dakwah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.